Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safid Ahmad Eko Triyono dengan NIM 2021 DP034 dan rekan saya atas nama Akbar Nur Falis dengan NIM 2021 DP032. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari tugas Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul podcast benang merah dengan mode SWOT. Yang pertama, landasan teori. Satu, sistem informasi. Menurut Cegielski 2014 ayat 6 adalah rangkaian proses yang mengumpulkan proses menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Kalau menurut O'Brien 2011 ayat 62 menggambarkan sistem informasi sebagai kombinasi teratur entitas seperti orang, perangkat lunak, perangkat keras, dan database. Yang nomor 2, sistem informasi manajemen, yaitu pemahaman mengenai sistem informasi manajemen menjadi sangat signifikan bagi para pengelola organisasi, terutama manajer di perusahaan. Hal ini terkait dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat intens, mengubah lanskap bisnis menjadi lebih kompetitif, seiring dengan munculnya teknologi digital yang mampu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien dalam berbagai kegiatan. Next, kita masuk ke metode penelitian terhadap podcast benang merah, melibatkan penggunaan berbagai metode untuk memahami lebih dalam aspek-aspek kunci terkait operasional dan mengelola kanal tersebut. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan pandangan yang langsung dari pihak terkait seperti pemilik perusahaan ataupun karyawan, guna memahami visi, misi, dan tujuan yang menjadi dasar dari podcast ini. Selain itu, metode studi pustaka digunakan untuk merinci aspek teoritis terkait manajemen podcast, analisis SWOT, dan strategi pemasaran. Data yang diperoleh dari profil perusahaan menjadi dasar untuk menerapkan analisis SWOT yang membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh podcast benang merah. Next. Masuk ke analisis sistem. Analisis sistem itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, identitas perusahaan. Kanal YouTube podcast benang merah merupakan usaha milik perorangan yang letak kantornya berada di Nusukan, Surakarta. Kanal ini memanfaatkan platform YouTube dengan visi untuk menjadi pelopor dalam mendukung dan mempromosikan perkembangan UMKM di Solo Raya melalui platform podcast serta menjembatani komunikasi lokal dengan audiens yang luas. Yang nomor 2, kriteria variabel SWOT. Kelebihan dari podcast benang merah terletak pada ide yang inovatif dan menjadi satu-satunya channel UMKM di Solo. Keunikan ini memberikan keunggulan kompetitif. Kemungkinan podcast ini untuk menonjol sebagai sumber informasi yang eksklusif dan memberikan nilai tambah dan mendukung serta mempromosikan pelaku UMKM di wilayah Solo Raya. Yang nomor 3, strategi perusahaan. Strategi perusahaan itu ada 3. 1, pengembangan SDM. Yang nomor 2, meningkatkan pemasaran dan promosi. Yang nomor 3, pengembangan konten yang relevan. Yang keempat, peningkatan keamanan digital. Kita masuk ke strategi perusahaan, penjelasannya ya. Yang A, pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia dengan mengrekrut tenaga kerja yang sesuai dan memberikan pelatihan terkait industri podcast. Dengan milik tim yang kompeten, podcast benang merah dapat lebih efektif dan merealisasikan ide-ide inovatif.
Yang nomor 2, peningkatan pemasaran dan promosi. Itu mengoptimalkan strategi pemasaran dan promosi melalui berbagai platform media sosial, kolaborasi dengan investor lokal, serta memanfaatkan Google AdSense dengan optimal. Oke, yang nomor 3 itu pengembangan konten yang relevan. Itu terus menghasilkan konten bermutu tinggi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai tambah edukatif dan inspiratif bagi pendengarnya. Dengan fokus pada cerita-cerita yang menarik, inovatif, podcast ini dapat mempertahankan dan menarik lebih banyak audiens serta memperkuat posisinya sebagai sumber informasi yang bermanfaat. Oke, yang keempat, peningkatan keamanan digital. Itu menambah lapisan keamanan digital pada platform podcast untuk melindungi data dan informasi penting serta mencegah potensi resiko keamanan siber. Oke, yang keempat itu ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan itu ada 5. 1, kebijakan pengelolaan SDM. 2, kebijakan pemasaran dan promosi. Yang ketiga, kebijakan pengembangan konten. Yang keempat, kebijakan keamanan digital. Yang kelima, kebijakan keamanan digital. Yang pertama, kebijakan pengelolaan SDM mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang nomor 2, kebijakan pemasaran dan promosi. Menetapkan kebijakan pemasaran dan promosi yang struktur, termasuk alokasi anggaran yang efisien untuk kampanye pemasaran digital, kolaborasi dengan investor, dan optimal penggunaan Google AdSense. Yang ketiga itu kebijakan pengembangan konten. Itu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan konten yang berkualitas tinggi dengan fokus dan diversifikasi cerita yang memberikan nilai tambah edukatif. Selanjutnya, kebijakan keamanan digital. Menerapkan kebijakan keamanan digital yang ketat untuk melindungi data dan informasi penting. Selanjutnya masuk ke implementasi sistem ya. Implementasi sistem podcast Benang Merah dapat mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM dengan melakukan rekrutmen yang selektif, menarik individu berbakat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti contoh gambar di atas, pengembangan yang rekrutmen yang selektif dan kebutuhan perusahaan. Oke, selanjutnya dalam implementasi strategi pemasaran dan promosi, podcast Benang Merah mengalami anggaran efisien untuk kampanye digital, iklan Google AdSense, dan pengalaman alat produksi. Selanjutnya, untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik podcast, mencapai audiens yang lebih luas, serta mendukung pertumbuhan jumlah pendengar dan menghasilkan karya yang berkualitas. Kita itu punya data seperti gambar di atas ya, data operasional, itu untuk kampanye digital, iklan advance, dan beli alat produksi. Dalam pengembangan konten Benang Merah membentuk tim konten berkualitas yang berfokus ada ciptaan konten beragam dan berkualitas tinggi. Penjadwalan rilis konten dilakukan secara konsisten, disesuaikan dengan tren dan kebutuhan audiens untuk menjaga ketertarikan pendengar. Oke, kita ke kesimpulan ya. Kesimpulan dari presentasi kami, melalui implementasi strategi dan kebijakan yang terarah, podcast Benang Merah berhasil mengatasi sejumlah permasalahan dan ancaman yang dihadapi. Strategi pengembangan SDM dengan merekrut selektif dan program pelatihan telah meningkatkan kualitas tim, memungkinkan mereka untuk merealisasikan ide-ide inovatif dan menjalankan alur kerja sesuai dengan rencana bisnis awal. Selain itu, strategi pemasaran yang efisien dan berbasis analis kinerja telah memperluas visibilitas podcast yang menarik lebih banyak pendengar dan mendukung UMKM yang lebih efektif.
secara keseluruhan strategi dan kebijakan ini telah mengubah sistem manajemen podcast Benang Merah dari yang sebelumnya penuh ancaman menjadi perusahaan yang berkembang dengan baik, dengan kelebihan berupa ide inovatif, visibilitas yang diperluas, dan konten berkualitas, serta peluang besar sebagai media promosi UMKM di Solo Raya. Oke. Itu presentasi yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.